saya akan menyampaikan materi tentang definisi lembaga bank dan lembaga keuangan non-bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki hak untuk menyimpan atau memberikan pinjaman dari mengumpulkan dana dari ribuan deposan berbeda. Bank dapat menciptakan pinjaman besar di luar kemampuan investor individu manapun. Berikut adalah definisi bank dari beberapa orang yang berbeda. Yang pertama, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ini merupakan definisi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dari Bank Indonesia. Yang kedua, bank adalah organisasi yang kegiatan utamanya berkaitan dengan akumulasi uang masyarakat umum yang tidak digunakan untuk sementara waktu dengan tujuan memajukan kepada orang lain untuk dibelanjakan dari RPKN. Lalu, lain halnya dengan lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan non-bank atau LKNB adalah lembaga keuangan yang tidak ada surat izin perbankan penuh serta tidak diawasi oleh Badan Pengatur Perbankan Nasional atau Internasional LKNB. Memberikan fasilitas layanan keuangan terkait bank seperti investasi, sistem asuransi, deposito, dan perantara pasar. LKNB ini memainkan peranan yang semakin penting dalam sistem keuangan global. Jenis institusi ini merupakan milik pribadi yang memberi mereka lebih banyak pengaruh dan fleksibilitas sehingga memungkinkan untuk memberikan pinjaman murah. Hal ini menimbulkan persaingan di dunia perbankan, kemudian memaksa bank untuk menurunkan suku bunganya agar tidak bersaing. Oleh karena itu, banyak pihak yang mempertimbangkan LKNB sebagai solusi untuk meminjam dana seperti para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Maka dari itu, pihak yang berwenang harus dapat mengatur dan mengawasi LKNB ini secara efektif sehingga seluruh risiko dari lembaga keuangan bank dapat dikelola dengan efektif. Lembaga keuangan bank memiliki dua fungsi, yakni fungsi agensi dan fungsi utilitas bank. Bank memiliki fungsi agensi karena bank dapat dikatakan sebagai agen bagi nasabahnya. Oleh karena itu, bank harus menjalankan berbagai fungsi keagenan, seperti transfer of funds, yang dimana bank memindahkan dana dari satu cabang ke cabang yang lainnya. 2. Penagihan berkala. Artinya, kegiatan yang mencakup penagihan dividen, gaji, pensiun, dan penagihan berkala serupa atas nama nasabah. 3. Pembayaran berkala, yang dimana kegiatan melakukan pembayaran berkala atas sewa, tagihan listrik, dan lainnya atas nama klien. 4. Pengumpulan cek, yang merupakan suatu proses pengumpulan uang dari wesel di mana bank mengumpulkan uang dari cek melalui bagian clearing nasabahnya. 5. Manajemen portofolio, yang artinya suatu proses bank mengelola portofolio klien yang bersangkutan. Kegiatannya meliputi aktivitas untuk membeli dan menjual saham dan surat utang klien dan mendebit atau mengkredit akun. Keenam, fungsi keagenan. Bank juga memiliki fungsi untuk bertindak sebagai perwakilan dari klien untuk lembaga lain, yang dimana bertindak sebagai pelaksana, wali, administrator, nasihat, dan lain sebagainya dari klien. Fungsi utilitas bank. Ternyata bank memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat, yaitu seperti penerbitan letter of credit, paper check, melakukan penitipan barang berharga, dokumen penting, dan surat berharga secara aman, dan menyediakan pelanggan dengan fasilitas transaksi valuta asing.
penjaminan emisi saham, dan surat utang, berurusan dengan valuta asing, program kesejahteraan sosial, laporan proyek jaminan tetap atas nama pelanggan, dan lain-lain. Baik, saya akan menjelaskan tentang peran utama lembaga keuangan non-bank. Peran dan pentingnya lembaga perantara keuangan non-bank terlihat dari berbagai fungsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut. Fungsi utama LKNB adalah sebagai berikut. 1. Intermediasi keuangan. Fungsi yang paling penting dari lembaga perantara keuangan non-bank adalah transfer dana dari penabung ke investor. Intermediasi keuangan menjadi ekonomis dan lebih murah untuk usaha kecil dan penabung kecil. Para penabung mengumpulkan dana mereka, kemudian LKNB akan membantu mendiverifikasi investasi mereka. 2. Basis ekonomi intermediasi keuangan. Penanganan dana oleh perantara keuangan lebih ekonomis dan efisien dibandingkan dengan pemilikan kekayaan individu, dikarenakan intermediasi keuangan didasarkan pada hukum dan skala ekonomi dalam manajemen portofolio. 3. Bujukan untuk menyimpan. Perantara keuangan non-bank memainkan peran penting dalam mempromosikan tabungan di negara ini. Penabung membutuhkan penyimpan nilai untuk menyimpan tabungan mereka. Lembaga-lembaga ini menyediakan berbagai aset keuangan sebagai penyimpan nilai dan menyediakan layanan keuangan ahli bagi penabung. Sebagai penyimpan nilai aset keuangan memiliki keunggulan khusus tertentu dibandingkan aset berwujud seperti modal fisik, persediaan barang, dan lainnya. Dikarenakan mudah disimpan, lebih cair, lebih mudah dibagi, dan minim beresiko. Faktanya, rasio tabungan pendapatan berhubungan positif dengan lembaga keuangan dan aset keuangan. Kemajuan keuangan menginduksi tabungan yang lebih besar dari tingkat pendapatan real yang sama. 4. Mobilisasi tabungan. Mobilisasi tabungan terjadi ketika penabung memegang tabungan dalam bentuk mata uang, deposito bank, tabungan kantor pos, polis asuransi jiwa, tagihan, saham, ekuitas obligasi, dan lain-lainnya. LKNB menyediakan mekanisme yang sangat efisien untuk memobilisasi tabungan. 5. Investasi dana. Tujuan utama LKNB adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan menginvestasikan tabungan yang dimobilisasi. Untuk tujuan ini, lembaga-lembaga ini mengikuti kebijakan investasi yang berbeda. Misalnya, asosiasi simpan pinjam, bank tabungan bersama berinvestasi dalam hipotek, sedangkan perusahaan asuransi berinvestasi dalam obligasi dan surat berharga. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Jenis-jenis lembaga keuangan bank menurut fungsinya. Yang pertama ada BPR atau Bank Pengkreditan Rakyat, merupakan suatu bank yang kegiatan usahanya dilakukan secara konvensional, yaitu berlandaskan prinsip syariah, di mana bentuk kegiatannya lebih sederhana daripada bank umum. Hal ini dikarenakan karena BPR tidak diberikan wewenang untuk menerima simpanan giro, falas, dan peransuransian. Yang kedua yaitu Bank Sentral, merupakan institusi yang berperan untuk memelihara stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut atau inflasi. Yang ketiga itu ada bank umum, merupakan bank yang usahanya melayani jasa dalam suatu lalu lintas pembayaran secara konvensional atau berlandaskan prinsip syariah. Contohnya yaitu Bank Desa. Untuk bank sentral itu contohnya Bank Cina, dan bank umum itu contohnya Mandiri, BNI, dan lain-lain. Selanjutnya adalah jenis-jenis lembaga keuangan bank berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama ada bank campuran, yang merupakan sebuah bank yang diklasifikasikan sebagai kepemilikan campuran karena sahamnya dimiliki oleh entitas asing dan swasta domestik. Bank ini sering dijadikan cabang dari bank asing seperti contohnya Bank Agris, Bank BNP Paribas Indonesia, Bank Kapital Indonesia, dan masih banyak bank lainnya. Yang kedua ada bank asing, merupakan bank yang seluruh aset yang dimilikinya sepenuhnya oleh swasta asing atau pemerintah asing. Contoh bank asing adalah Bank Bangkok, Bank of China, Citibank, dan bank lainnya. Yang ketiga adalah bank pemerintah atau bank yang dimiliki oleh pemerintah, merupakan bank yang sebagian atau seluruh asetnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Adapun contohnya seperti Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara. Yang keempat ada bank swasta, merupakan bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh swasta, di mana akte pendiriannya didirikan oleh swasta.
Contoh bank swasta adalah Bank Muamalat, Bank Sentral Asia, Bank Danamon, Bank Duta, dan bank-bank lainnya. Yang kelima adalah perbankan koperasi, merupakan jenis bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berlandasan dengan azas-azas koperasi, seperti yang dimiliki oleh Indonesia adalah Bank Koperasi Indonesia itu sendiri. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya. Berdasarkan kegiatan operasionalnya, bank dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bank konvensional dan yang kedua bank syariah. Nah, bank konvensional adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat, menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit, pelayanan jasa keuangan, dan jasa lainnya. Selanjutnya yaitu bank syariah. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah maupun unit usaha syariah lainnya adalah jenis bank yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha maupun proses penyelenggaraannya berlandaskan pada prinsip syariah atau aturan hukum Islam. Biasanya terdapat dua konsep yang dijalankannya. Yang pertama yaitu larangan penggunaan sistem bunga atau riba, dan karena diharamkan maka digantikan dengan konsep kedua yaitu sistem bagi hasil. Berdasarkan bentuk badan usaha. 1. Bank berbentuk koperasi merupakan bentuk bank yang memiliki struktur maupun susunan organisasi yang serupa dengan badan usaha berbentuk koperasi pada umumnya. 2. Bank berbentuk perusahaan perseroan merupakan bentuk bank yang memiliki struktur dan organisasi yang serupa dengan badan usaha yang berbentuk perusahaan perorangan. 3. Bank berbentuk perseroan terbatas merupakan bentuk bank yang memiliki struktur dan organisasi yang serupa dengan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau PT pada umumnya. 4. Bank berbentuk firma merupakan bentuk bank yang memiliki struktur dan organisasi yang serupa dengan badan usaha berbentuk firma. Materi berikutnya yaitu jenis lembaga keuangan non-bank. Yang pertama yaitu jenis pembiayaan pembangunan, yaitu jenis lembaga keuangan non-bank yang memberikan kredit jangka menengah hingga panjang. Jenis lembaga satu ini juga melakukan penyuhutan modal dalam perusahaan. Dan yang kedua yaitu jenis investasi, yaitu lembaga keuangan non-bank yang melakukan usaha sebagai perantara dalam penerbitan surat berharga dan menjamin serta menanggung terjualnya surat berharga atau menjadi underwriter. Dan yang ketiga yaitu jenis lainnya, yaitu jenis lembaga keuangan non-bank yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang tertentu. Contoh lembaga keuangan non-bank yang ada di Indonesia saat ini yaitu koperasi simpan pinjam, perusahaan asuransi, pialang, pegadaian, dan leasing. Selanjutnya yaitu peran lembaga keuangan bank dan non-bank dalam perekonomian. Peran lembaga keuangan bank diantaranya yaitu: pertama, menciptakan modal baru di suatu negara. Bank memainkan peranan penting dalam menciptakan modal baru di suatu negara, sehingga membantu proses pertumbuhan ekonomi. Pelaku bisnis dan produsen bisa mendapatkan modal tetap dengan bantuan bank. Ada bank yang dikenal sebagai bank industri yang membantu pembentukan perusahaan baru dan perusahaan industri baru, serta memberikan pinjaman jangka panjang kepada produsen. Nah, yang kedua yaitu sebagai pemasok uang. Sistem perbankan memfasilitasi perdagangan internal maupun internasional. Peran bank dalam pembangunan ekonomi adalah untuk mengatasi kekurangan modal dengan merangsang peningkatan pada tabungan dan investasi. Sistem perbankan yang sehat memobilisasi tabungan masyarakat menjadi sebuah investasi pada usaha produktif. Selanjutnya adalah menyalurkan dana masyarakat. Perbankan juga memiliki peran penting dalam sektor ekonomi rumah tangga, dikarenakan sektor ini memanfaatkan kelebihan dana yang ada pada lembaga keuangan dengan cara meminjam dana tersebut guna memenuhi kebutuhan konsumsi maupun investasi. Selanjutnya adalah peran lembaga keuangan non-bank.
1. Mengurangi penghimpunan uang tunai seperti yang dilakukan orang-orang terdahulu dengan cara biasanya menyimpan uang mereka di bawah bantal atau kasur atau bahkan menyimpan uang tersebut di dalam celengan. Yang kedua, membantu sektor bisnis dengan membiayai melalui pinjaman, hipotek, pembelian obligasi dan saham dan lainnya. Oke, selanjutnya sistem perbankan dapat menciptakan uang. Adanya bisnis yang berkembang menyebabkan lebih banyak uang yang dibutuhkan untuk transaksi pertukaran. Pada perekonomian yang sedang berkembang, seperti Indonesia, bank memainkan peran penting sebagai pemasok uang. Sistem perbankan memfasilitasi perdagangan internal maupun internasional. Peran bank dalam membangun ekonomi adalah untuk mengatasi kekurangan modal dengan merangsang peningkatan pada tabungan dan investasi. Sistem perbankan yang sehat memobilisasi tabungan masyarakat menjadi sebuah investasi pada usaha produktif. Selanjutnya, dalam setiap rencana pembangunan ekonomi, modal menempati posisi penting yang strategis. Perkembangan ekonomi yang cukup besar tidak akan tercapai jika tidak ada tingkat pembentukan modal yang memadai. Ciri yang sangat penting dari perekonomian yang kurang berkembang adalah kekurangan modal yang disebabkan oleh tidak cukupnya tabungan yang dibuat oleh masyarakat. Selain itu, perbankan juga memiliki peran penting dalam ekonomi sektor rumah tangga, dikarenakan sektor ini memanfaatkan kelebihan dana yang ada pada lembaga keuangan dengan cara meminjamkan dana tersebut guna memenuhi kebutuhan konsumsi maupun investasi. Nah, kehadiran lembaga keuangan non-bank atau LKNB akan meningkatkan volume absolut dana peminjaman di pasar keuangan sehingga meningkatkan likuiditas sektor keuangan. Namun perlu juga dicatat bahwa jika pertumbuhan volume dana pinjaman terlalu cepat dan tidak teratur serta dipantau dengan baik dapat menciptakan kondisi yang rentan terhadap krisis keuangan. Dan jika LKNB atau lembaga keuangan non-bank tidak diatur dengan benar, maka dikhawatirkan menimbulkan resiko yang berlebihan dan mungkin memiliki konsekuensi pada bencana atau bisa menimbulkan bencana gitu bagi sektor di keuangan dan ekonomi. Keterkaitan langsung antara LKNB dan pertumbuhan ekonomi terjadi ketika LKNB memfasilitasi mobilisasi tabungan, akses pembiayaan oleh usaha kecil menengah atau UMKM, akumulasi modal, manajemen resiko, dan juga memberikan insentif untuk berinvestasi dalam modal produktif jangka panjang. Nah, dengan meningkatkan akses pembiayaan UKM, LKNB membantu UKM membangun ketahanan selama guncangan ekonomi sehingga meningkatkan kontribusi mereka terhadap lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Baik, di sini Risma akan memberikan suatu kesimpulan mengenai materi pembahasan bab 5, yaitu tentang lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank, yang dimana lembaga keuangan bank diartikan sebagai kegiatan usaha yang menerima simpanan, kemudian meminjamkan uang tersebut untuk melakukan kegiatan ekonomi. Sedangkan lembaga keuangan non-bank atau dapat disebut dengan LKNB adalah suatu lembaga keuangan yang tidak ada surat izin perbankan penuh serta tidak diawasi oleh Badan Pengatur Perbankan Nasional ataupun internasional. Nah, lembaga keuangan non-bank memberikan fasilitas layanan keuangan terkait bank seperti investasi, sistem asuransi, deposito, dan perantaran pasar. Lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, memiliki fungsi, yaitu contohnya dari lembaga keuangan bank ada suatu fungsi, yaitu yang namanya fungsi utilitas. Bank adalah memberikan layanan jasa seperti penerbitan letter of credit, menyediakan fasilitas transaksi valuta asing, dan penjaminan emisi saham dan surat utang. Mobilisasi tabungan terjadi ketika penabung memegang tabungan dalam bentuk mata uang, deposito bank, polis asuransi jiwa, tagihan, saham ekuitas, obligasi, dan lain-lain. Lembaga keuangan non-bank atau dapat disebut dengan LKNB menyediakan mekanisme yang sangat efisien untuk memobilisasi tabungan.
Adapun jenis-jenis lembaga keuangan non-bank, yaitu yang pertama, koperasi simpan pinjam, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan investasi, perusahaan pegadaian, perusahaan modal, dan perusahaan pembiayaan yang umum dikenal dapat disebut dengan leasing atau leasing. Nah, dan juga munculnya lembaga keuangan non-bank atau dapat disebut dengan LKNB sebagai sumber alternatif permodalan untuk meningkatkan kapasitas produktif suatu perekonomian. LKNB dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsungnya itu dalam artian seperti ini, bahwa LKNB atau lembaga keuangan non-bank dapat langsung mempengaruhi tabungan, investasi, alokasi risiko, dan total faktor produktivitas, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, hubungan tersebut dapat bersifat tidak langsung, melalui pengaruh perkembangan bank dan pasar modal, seperti saham dan obligasi, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Lembaga keuangan non-bank dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung, melalui dampaknya terhadap institusi lain di pasar keuangan. Salah satu cara adalah dengan meningkatkan persaingan bank tradisional di pasar dana pinjaman. Meningkatnya persaingan akan memaksa bank untuk meningkatkan volume pinjaman dengan menurunkan suku bunga untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Selain meningkatkan persaingan, kehadiran lembaga keuangan non-bank akan meningkatkan volume absolut dana pinjaman di pasar keuangan sehingga meningkatkan likuiditas sektor keuangan. Namun perlu dicatat nih teman-teman, bahwa jika pertumbuhan volume dana pinjaman yang terlalu cepat dan tidak diatur serta dipantau dengan baik dan benar dapat menciptakan suatu kondisi yang rentan terhadap krisis keuangan. Jika lembaga keuangan non-bank tidak diatur dengan benar, maka dikhawatirkan akan menimbulkan resiko yang sangat berlebihan. Mungkin memiliki konsekuensi pada bencana bagi sektor keuangan dan ekonomi. Adapun cara lainnya, di mana lembaga keuangan non-bank secara tidak langsung dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, adalah melalui pasar modal. Meskipun alokasi aset untuk instrumen yang berbeda di pasar modal atau pasar tertentu bervariasi dari satu negara ke negara lainnya, tetapi lembaga keuangan non-bank dapat meningkatkan kedalaman likuiditas dan efisiensi pasar modal. Secara khusus, lembaga keuangan non-bank memiliki potensi untuk mengkatalisasi modernisasi pasar modal, sistem perdagangan, dan penyelesaian yang sangat efisien. Selanjutnya, investor institusional juga dapat membantu meningkatkan tata kelola dan keterbukaan informasi karena menjadi lebih aktif terlibat dalam memantau kinerja investasi. Terkaitan langsung antara lembaga keuangan non-bank dan pertumbuhan ekonomi terjadi ketika lembaga keuangan non-bank memfasilitasi mobilisasi tabungan, akses pinjaman oleh usaha kecil menengah atau dapat disebut dengan UKM, akumulasi modal, manajemen risiko, dan juga memberikan insentif untuk berinvestasi dalam modal produktif jangka panjang. Dengan meningkatkan akses pembiayaan UKM atau usaha kecil menengah, lembaga keuangan non-bank akan membantu usaha kecil menengah membangun ketahanan selama guncangan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kontribusi mereka terhadap lapangan pekerjaan dan pengangguran yang bakalan menghasilkan untuk mengatasi kemiskinan. Lembaga keuangan non-bank juga menyediakan instrumen asuransi yang berbeda
yang dapat memberikan insentif bagi individu dan perusahaan untuk berinvestasi dalam jangka panjang. Selain itu, sifat kewajiban jangka panjang bagi lembaga keuangan non-bank juga memfasilitasi cakrawala investasi yang lebih panjang. Cakrawala investasi yang lebih panjang cocok untuk aset produktif seperti infrastruktur yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, baiklah, itulah kesimpulan mengenai materi bab 5 tentang lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Risma mewakili teman-teman kelompok 5 meminta maaf apabila dalam pembuatan video ada yang salah kata, ada yang salah ucapan. Kepada Allah, Risma dan teman-teman mohon ampun. Risma akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.